Saya singgung ya teman-teman terkait analisis laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan itu ibaratnya hasil lab gitu ya. Hasil lab ya yang menunjukkan atau mengindikasikan kondisi kesehatan seseorang. Nah, kalau analisis laporan keuangan ini menunjukkan atau mengindikasikan kondisi sebuah perusahaan. Nah, tentunya dari hasil lab tersebut perlu diinterpretasikan, perlu dimaknai, ya, sehingga output dari analisis rasio keuangan itu menjadi sebuah ukuran yang bermakna bagi perusahaan. Analisis laporan keuangan tidak hanya diperlukan oleh pihak eksternal, investor dalam hal ini, sebagai metode pemilihan investasinya, tetapi analisis laporan keuangan itu juga berguna bagi pihak internal, manajemen perusahaan, untuk mengetahui posisi perusahaan. Nah, dari informasi tersebut bisa dirumuskan ya serangkaian langkah kebijakan untuk tahap berikutnya, begitu. Nah, sebagaimana telah saya sampaikan bahwa di dalam analisis laporan keuangan itu kalau kita lihat ada input, proses, dan output gitu ya. Inputnya apa? Inputnya berupa laporan keuangan. Nah, ada 5 jenis laporan keuangan. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, pada saat kita pada tahapan analisis, maka pemahaman, pengetahuan, laporan keuangan itu sudah harus menjadi modal utama. Ya, ada 5 jenis laporan keuangan, ada neraca, laba rugi, arus kas, perumahan modal, dan CALK. Di mana yang menjadi inputan utama di dalam analisis laporan keuangan itu adalah neraca dan laporan laba rugi. Nah, kemarin sudah kita sampaikan sedikit apa sih isi dari neraca, apa sih isi dari laporan laba rugi. Ya, oke. Nah, kemudian di tahap proses ini kita melakukan proses perhitungan terhadap rasio-rasio keuangan. Ya, rasio itu kita bedakan menjadi 2, ya. Ada rasio neraca, ada rasio laba rugi. Nah, rasio neraca itu meliputi likuiditas, leverage ya. Kemudian di rasio laba rugi itu ada cakupan, kemudian rasio aktivitas, kemudian di rasio laba rugi dan neraca itu ada rasio profitabilitas. Ya, dari hasil perhitungan itu nanti akan menghasilkan sebuah angka ya rasio. Nah, itu menjadi outputan kita itu belum menjadi output ya, itu istilahnya masih barang setengah jadi. Outputnya apa? Outputnya adalah dari rasio ini ya. Itu maknanya apa bagi sebuah perusahaan? Ya, itu menggambarkan posisi perusahaan itu bagaimana. Nah, itu tahapan yang perlu kita lalui di dalam menganalisis laporan keuangan. Saya izin share screen dulu ya. Sudah nampak di layar? Ini kita lewatin aja. Nah, kita masuk ke sini. Nah, apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan itu adalah indeks ya yang berhubungan ya dua angka akuntansi ya, yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan yang lain. Itu yang kita sebut dengan rasio keuangan. Jadi rasio keuangan itu merupakan hasil penandingan dari dua angka akuntansi. Nah, perbandingan itu bisa kita lakukan secara internal dan secara eksternal. Ini harus gitu ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kita
pada saat menganalisis sebuah perusahaan secara individual, kita belum bisa sebenarnya menyatakan bahwa perusahaan ini dalam kondisi baik atau jelek. Seperti yang saya contohkan kemarin, ya, kalau kita melakukan melihat atau ya, kita IPK seorang mahasiswa 3,2. Pada saat kita tanya dia, kita evaluasi secara individual, ya mungkin dia bagus karena di atas 3, ya. Berarti nilainya kan mayoritas B dia. Nah, tapi pada saat kita bandingkan dengan mahasiswa yang lain, ternyata mahasiswa yang lain itu dia memiliki IPK 3,3. Artinya mahasiswa A ini ya ternyata tidak lebih baik dibanding dengan mahasiswa yang lain. Nah, itu pun tidak cukup gitu. Harus kita bandingkan lagi dengan apa? IPK rata-rata kelasnya. Ternyata IPK rata-rata kelasnya jauh, misalkan 3,5. Artinya dua mahasiswa ini posisinya dia tidak baik kinerja belajarnya karena dia masih di bawah rata IPK rata-rata kelas. Ini yang contoh perbandingan secara eksternal. Jadi perusahaan, untuk menilai sebuah perusahaan, itu maka kita harus membandingkan dengan pesaingnya, artinya dengan perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama, dan juga dengan rata-rata industrinya. Ya, jadi ada compare apple to apple. Jadi kita membandingkan sesuatu itu harus pada posisi yang sama. Ya. Nah, selain perbandingan secara eksternal atau yang kemarin saya sebut sebagai analisis horizontal, kita juga perlu melakukan analisis vertikal. Apa itu analisis vertikal? Kalau analisis vertikal itu membandingkan kinerja perusahaan antar tahun. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita supaya tahu pergerakan kinerja perusahaan itu seperti apa. Ini juga perlu dilakukan oleh pihak eksternal. Ya, pada suatu posisi ya mungkin perusahaan itu jelek di antara yang lain. Sebagai contoh, IPK 3,2 mahasiswa A itu jelek di antara yang lain. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan perbandingan internalnya, itu kinerjanya dia ya, itu dari semester 1 sampai dengan semester 4 atau 5 itu dia terus naik. Ya. Nah, itu menunjukkan indikasi bahwa ya, itu bisa menjadi bahan prediksi bahwa nanti kinerjanya itu dia akan terus naik, konsisten dia kinerjanya terus naik. Nah, itu hasil dari perbandingan secara internal. Ya. Jadi perbandingan eksternal di sini dan sumber rasio industri melibatkan atau membandingkan rasio satu perusahaan dengan rasio dari perusahaan serupa atau dengan rata-rata industrinya. Ya, contohnya di sini kalau di perusahaan food and beverage itu ada Indofood, ada PT ABC, kemudian ada PT apalagi ya, yang ada ini Indo Mayora, ya ada lagi. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan yang sama yang bergerak pada penyediaan bahan-bahan atau produk-produk food and beverage, ya makanan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rasio neraca dulu. Ya, kenapa disebut sebagai rasio neraca? Karena rasio ini, ya kita sebut rasio neraca karena rasio ini mengambil angka-angka di dalam laporan neraca. Ya. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban lancarnya dengan aset lancarnya. Atau yang kita sebut sebagai current ratio. Rumusnya bagaimana? Ya, rumusnya adalah ya ini mengganggu ya. Aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Ya. Dari Basket Wonders, ini yang kita jadikan kasus ya untuk analisis laporan keuangannya adalah Basket Wonders. Dari perhitungan rasio likuiditasnya ini menunjukkan angka 2,39.
ya yang kita peroleh dari penandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Oke. Nah, pertanyaannya ya, kemarin sudah kita jelaskan ya bahwa neraca kita itu disusun dari aset yang paling liquid sampai dengan aset yang tidak liquid. Aset yang liquid itu apa? Aset yang bisa langsung digunakan untuk melakukan pembayaran dalam rangka memenuhi kewajiban lancarnya. Apa yang paling liquid? Kas atau setara kas. Dengan kita punya kas, ya, maka pada saat itu juga real time kita bisa melakukan pembayaran kewajiban kita. Di bawahnya kas itu ada piutang. Piutang itu juga masuk kategori aset lancar. Tetapi kita tidak bisa membayar kewajiban dengan piutang. Ya kan? Piutang ini harus kita ubah dulu bentuknya menjadi kas. Sehingga di situ membutuhkan waktu untuk merubahnya. Nah, likuiditas itu berkaitan dengan dua, yaitu waktu dan price, harga. Ya. Kemarin Anda sudah mempelajari time value of money. Jadi dengan adanya perbedaan waktu itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan dari nilai uang. Ya, selain itu dengan adanya piutang, ya, belum tentu dia bisa terrealisasi dalam jumlah yang sama. Kenapa? Mungkin karena ada kebijakan-kebijakan yang lain ya untuk menarik atau untuk mempercepat pembayaran piutangnya. Kemudian di bawahnya ada persediaan. Persediaan itu juga masuk kategori aset lancar. Tetapi kita tidak bisa melakukan pembayaran kewajiban dengan persediaan. Persediaan ini harus kita ubah dulu bentuknya melalui penjualan untuk berubah menjadi kas, tunai, penjualan tunai, atau kita lakukan dengan penjualan kredit, maka bentuknya akan berubah menjadi piutang. Nah, piutang harus kita rubah lagi, butuh waktu untuk menjadi kas. Jadi semakin panjang tahapan untuk merubah persediaan tadi itu menjadi kas. Nah, sehingga rasio lancar ini disebut ukuran rasio likuiditas yang paling kasar. Kenapa disebut paling kasar? Karena itu tadi. Ya, karena seperti itu tadi. Oke. Berikutnya nah, sekarang kita lihat perbandingan rasio likuiditas ya Basket Wonder dengan rata-rata industrinya. Nah, tahun di sini dianalisis mulai tahun 2001 sampai tahun 2003. Ya. Silakan bagi teman-teman yang mau off cam nggak apa-apa ya. Jadi analisis vertikalnya ini dilakukan mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2003. Kemudian analisis horizontalnya dilakukan dengan membandingkan nilai rasio likuiditas dengan rata-rata industrinya. Ya. Kalau kita lihat mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, ya, tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, posisinya Basket Wonder itu semakin meningkat rasionya. Di industri juga demikian, dia semakin meningkat. Di tahun 2003, rata-rata industrinya masih di bawah nilai dari Basket Wonder. Nah, saya tanya sekarang, semakin tinggi rasio ini menunjukkan kondisi yang bagus atau tidak? Silakan. Bagus, Ibu. Bagus. Kenapa? Karena asetnya lebih besar daripada kewajibannya. Oke, yang lain? Tadi ada yang mau jawab juga, silakan. Menunjukkan bahwa perusahaan mampu melunasi utang-utang jangka pendeknya. Oke. Jadi karena aset lancarnya, ya kalau rasio ini tinggi gitu ya,
itu artinya apa? Kalau rasio ini tinggi, berarti posisi pembilangnya, ya angka yang di atas itu kan lebih tinggi daripada yang di bawah, kan gitu. Nah, artinya perusahaan itu memiliki aset yang lebih besar dibanding dengan kewajibannya. Ya, sehingga dia memiliki kemampuan bayar yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini semakin tinggi semakin baik dia. Berarti kalau kita lihat kinerja Basket Wonder dari rasio likuiditas dari tahun 2001 sampai 2003 dia terus mengalami kenaikan. Demikian juga dibanding dengan rata-rata industrinya. Jadi rasionya ini lebih kuat dari rata-rata industri. Nah, kemudian rasio likuiditas yang kedua, ya, quick ratio. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa rasio likuiditas, ya, current ratio yang membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancarnya, ini merupakan rasio likuiditas yang kasar. Kenapa? Karena di situ masih ada persediaan. Ya, karena persediaan tadi kan membutuhkan waktu dia untuk dirubah menjadi bentuk aset lain yang lebih liquid kan begitu. Sehingga di quick ratio ini formulanya adalah aset lancar dikurangi inventory dibagi dengan kewajiban lancarnya. Ya, quick ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar dengan aset yang paling liquid. Ya. Begitu dimasukkan, ini angkanya adalah 1. Coba kita lihat. Sepanjang tahun 2001 sampai 2003. Ya, coba sih salah satu menganalisis angka ini. Silakan. Maknanya apa ini angka ini? Ayo. Seperti yang tadi saya lakukan. Coba ini. Masa pakai ditunjuk, Rek? Ayo inisiatif kelasnya. Izin mencoba menganalisis, Ibu. Ya, silakan. Baik, untuk analisis secara vertikalnya atau secara internalnya untuk perusahaan BW ini dari tahun 2001 naik ke 2002 dan 2003 ini mengalami penurunan rasio likuiditas atau rasio cepatnya mengalami penurunan. Jadi setiap tahunnya perusahaan ini lebih lemah atau tidak menunjukkan peningkatan bahwa dia mampu melunasi hutangnya dengan aset paling lancar. Kemudian analisis horizontalnya atau analisis eksternalnya, perusahaan BW ini masih di bawah rata-rata rasio industrinya, yakni masih di bawah 1,25. Jadi bisa dibilang analisis dari perusahaan BW ini untuk rasio cepatnya juga kurang baik untuk tingkat industri. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita lihat dari data ini ya teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh saudara-teman, bahwa quick ratio di BW itu semakin tahun, itu semakin turun dia. Padahal kalau kita lihat dari formulasinya, ini ya, kan kalau semakin tinggi rasio, itu menunjukkan kondisi perusahaan semakin bagus. Tadi kalau kita hitung rasio likuiditas dengan current rasio, itu dia bagus. Tetapi kalau dengan quick ratio, dia jelek. Berarti ada problem di mana? Di sininya kan, di inventory-nya dia. Kalau nilai rasionya turun, itu berarti nilai angka pembilangnya yang atas ini kan menjadi kecil. Ya kan? Nah,
Ini menjadi kecil apa? Karena faktor pengurangnya, inventory-nya dia gede. Nah, ini sudah menunjukkan ada indikasi masalah di persediaan di Basket Wonder. Ya, jadi dia memiliki persediaan yang tersimpan di gudang itu dalam jumlah yang cukup besar. Kenapa ini dikatakan sebagai sebuah masalah? Karena menyimpan persediaan dalam jumlah yang besar itu akan memunculkan cost, akan memunculkan biaya tetap. Berupa apa? Biaya penyimpanan, biaya keusangan, ya kan? Biaya keamanan. Nah, biaya-biaya itu harus perusahaan keluarkan untuk menjaga persediaan tersebut. Ya. Kemudian kondisi yang kedua, dengan adanya nilai persediaan yang tinggi di dalam sebuah neraca itu menunjukkan bahwa apa? Perusahaan tadi tingkat kinerja penjualannya itu lemah. Sehingga persediaannya itu dia tidak berputar dengan cepat, lebih banyak ngendon daripada persediaannya itu. Sehingga kan barang ini kan nggak laku lama kan gitu kan kasarannya. Nah, dari sini kita sudah bisa ada gambaran, oh perusahaan ini ada masalah di faktor persediaannya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, kalau kita bandingkan ya rasio tadi, rasio likuiditas antara rasio lancar dengan rasio cepat, ya kondisinya ada seperti ini. Jadi rasio lancar BW itu kuat ya dibanding dengan rata-rata industrinya. Tetapi kalau kita lihat dari rasio cepatnya, dia di bawah rata-rata industrinya. Nah, berarti di sini ada masalah di inventory-nya. Oke ya. Nah, untuk menyajikan hasil analisis rasio keuangan itu agar mudah terbaca, itu bisa kita lakukan dengan menggambarkan dalam bentuk analisis tren seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan garis biru ini adalah posisinya BW. Garis merah ini adalah posisi rata-rata industri. Kalau kita lihat dari current ratio-nya, ini dia di bawahnya rata-rata industri. Ya. Kemudian rasio cepatnya ya, dia di bawah rata-rata industri. Ya. Nah, apa maknanya dari analisis tren likuiditas tadi? Ya, bahwa rasio lancar untuk BW ini meningkat ya, pada saat yang sama, tetapi rasio cepatnya itu menurun. Rasio lancar untuk industri ini telah meningkat ya, tetapi secara perlahan dan pada saat yang sama rasio cepatnya itu relatif dia stabil. Ya, kesimpulannya sama bahwa ada problem di persediaannya. Oke. Kemudian kita masuk ke rasio neraca yang kedua, yaitu rasio leverage. Rasio leverage itu adalah menunjukkan kemampuan perusahaan ya untuk membiayai, maaf ya, menunjukkan ya sejauh mana perusahaan itu dibiayai oleh hutang. Jadi kalau Anda perhatikan di dalam laporan neraca ada sisi aktiva, ada sisi pasiva. Nah, ini yang kita lihat adalah dari sisi pasifanya. Pasiva ini kan dirubah nanti bentuknya menjadi aktiva. Nah, kita pengen tahu dari total modal yang dimiliki oleh perusahaan BW ini, proporsi yang dibiayai dari hutang itu bagaimana dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham atau modal sendiri. Kalau komposisi hutangnya itu lebih tinggi dibanding ekuitas pemegang saham, ya ini bahaya, ada risiko di perusahaan ini. Ya, artinya dia megah, dia nampak besar tetapi kropos. Karena apa? Karena banyak dibiayai dari hutang. Potensi risiko kalau perusahaan ini gagal bayar. Dari hutang itu nanti akan memunculkan fixed cost berupa apa? Bunga, beban bunga. Dan itu akan mempengaruhi tingkat profitabilitasnya. Ya, hasil perhitungan dari rasio leverage ya dengan menghitung proporsi hutang ke ekuitas pemegang saham adalah sebesar 0,90.
Kalau kita bandingkan dengan rata-rata industrinya, ya, ini dari BW mulai tahun 2001 sampai 2003 dia terus mengalami kenaikan, artinya bagus, gitu ya. Di industri pun juga dia mengalami kenaikan. Ya, jadi ini memiliki kinerja yang hampir sama dengan rata-rata industrinya. Nah, kemudian rasio leverage keuangan yang berikutnya adalah rasio membandingkan antara hutang dengan total aset. Untuk apa? Ini untuk menunjukkan prosentase aset perusahaan yang didukung dari pembiayaan hutang. Rumusnya adalah total hutang dibagi dengan total aset. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik atau semakin jelek? Semakin jelek. Kenapa? Karena asetnya lebih kecil daripada hutang yang dimiliki perusahaan tersebut. Oke. Karena dia memiliki hutang yang lebih besar, ya. Semakin jelek, risikonya besar di sini. Karena ada kemungkinan perusahaan mengalami masalah gagal bayar. Ya, berarti semakin tinggi semakin jelek, ya. 0,47. Kita bandingkan. Ya, ini bagaimana analisisnya terhadap data ini? Berarti kinerjanya semakin baik atau semakin jelek ini untuk rasio leverage-nya PW? Jelek. Semakin jelek itu. Semakin jelek ya. Karena angkanya dia terus membesar. Ya, sementara industri itu dia stabil. Oke, ya. Kemudian rasio leverage berikutnya itu adalah membandingkan total hutang dengan kapitalisasi totalnya. Jadi rasio leverage keuangan ini menunjukkan yang perbandingan total hutang dan kapitalisasi total ya, itu menunjukkan kepentingan relatif dari utang jangka panjang untuk pembiayaan jangka panjang perusahaan. Kapitalisasi total itu dihitung dengan utang jangka panjang ditambah dengan ekuitas. Ya, total utang dibagi dengan kapitalisasi totalnya. Semakin ini nilainya 0,62 ini menunjukkan bagaimana semakin tinggi rasio ini semakin baik atau semakin jelek? Semakin baik atau semakin jelek? Semakin tinggi. Kapitalisasi total itu dari utang jangka panjang ditambah dengan ekuitas. Total utang berarti ini ada utang jangka panjang dan ada utang jangka pendek. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kinerja yang semakin bagus atau tidak? Bisa semakin bagus, Ibu. Semakin bagus. Kenapa kok semakin bagus? Jika modal perusahaannya semakin besar, maka kinerjanya juga semakin bagus. Tadi kan total hutang itu ada utang jangka panjang, ada utang jangka pendek. Pembaginya kapitalisasi total itu adalah utang jangka panjang ditambah dengan ekuitas. Ya kan? Berarti semakin tinggi nilai rasio ini kan menunjukkan bahwa total hutangnya itu kan gede. Ya. Total hutangnya kan gede. Kalau total hutang jangka panjang itu sudah menjadi pembilang, kalau dia total hutangnya gede, pasti karena ada pengaruh apa? Utang lancarnya. Kalau utang lancarnya besar, itu semakin beresiko enggak bagi perusahaan? Beresiko enggak? Iya, Ibu. Iya, Iya kan? Ibu. Karena apa? Karena dia harus segera melunasinya. Oleh karena itu, ya, semakin tinggi rasio ini, ya menunjukkan kondisi perusahaan tambah semakin tidak bagus. Ya.
Kalau kita lihat di sini BW memiliki rata-rata penggunaan utang jangka panjang relatif terhadap rata-rata industrinya. Oke. Kemudian tadi itu adalah analisis rasio neraca. Tadi kita sudah ada clue gitu ya, bahwa ada masalah di persediaan di Basket Wonders. Nah, nanti ini kita coba perdalam lagi analisisnya dengan membandingkan dengan hasil analisis coverage ya, analisis laporan laba ruginya. Yang pertama, ya di rasio laporan laba rugi itu yang kita sebut dengan coverage ya atau cakupan. Ini adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menutupi beban bunganya. Rumusnya adalah EBIT dibagi dengan beban bunga. Earnings before interest and tax dibagi dengan beban bunga. Semakin tinggi rasio ini semakin bagus atau enggak? Semakin bagus, Ibu. Bagus, Ibu. Semakin bagus ya. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan kondisi perusahaan semakin bagus. Karena apa? Dia pendapatannya itu ya besar dibanding dengan beban bunganya. Artinya dia punya kapabilitas untuk membayar beban bunganya. Kita bandingkan dengan industrinya. Kita bandingkan dengan rata-rata industrinya. Nah, kalau Anda lihat di sini, apa ini maknanya nih? Coba silakan salah satu. Kenapa ini? Coba analisis ini data ini. Silakan. Izin menganalisis, Ibu. Ya, silakan. Dari tahun 2001 hingga 2003, rasio perusahaan BW mengalami penurunan, Ibu. Terus? Dikarenakan seperti yang dijelaskan Ibu Dewi tadi, perbandingan rasio dengan cakupan bunga dilihat dari perhitungannya ini sepertinya jumlah rasio bunganya lebih besar daripada laba sebelum pajaknya di tahun 2002 dan 2003. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, kalau kita lihat ya dari rasio cakupan tadi, BW, ya, itu mulai tahun 2001 sampai 2003, dia penurunannya tajam sekali. Padahal tadi semakin besar rasio ini menunjukkan kinerja perusahaan itu semakin bagus. Tapi kalau kita lihat, ya, berdasarkan analisis vertikal, ini ada penurunan yang sangat tajam. Ya, sementara di industri ini relatif stabil. Berarti ada masalah di mana di sini? Berarti EBIT-nya semakin hari semakin kecil kan dia? Iya, Ibu. Ya, EBIT-nya semakin hari dia semakin kecil. Artinya kemampuan perusahaan untuk melakukan penjualan itu semakin kecil. Nah, ini relevan dengan posisi persediaannya yang tadi bermasalah, yang gede tadi. Karena kemampuan jual dia rendah, ya menyebabkan ya persediaannya itu tersaji di neraca besar. Nyambung kan di situ. Berarti memang ada masalah gitu. Masalah berikutnya kenapa gitu kan persediaan ini kok jumlahnya besar. Ternyata dari rasio ini terjawab bahwa ada problem di kinerja penjualannya. Nah, ini kalau kita sajikan dalam bentuk tren. Ya, ini kenapa ya kok ada gini ya?
Kalau dalam bentuk tren, nah ini kita lihat yang biru ini turun tajam sekali. Ya. Ini kenapa ya? Ada yang betul, ada yang coret-coret ah? Bisa Anda coret-coret di sini? Bisa Ibu, tadi ada yang nyoret gitu. Kepencet katanya. Ayo coba dibersihin, bisa enggak? Saya bisa bersihin enggak di sini? Nah, apa ringkasan dari analisis tren tadi? Bahwa rasio coverage bunga BW itu sudah turun sejak tahun 2001. Hal ini berada di bawah rata-rata industrinya selama 2 tahun terakhir. Ya. Ini menunjukkan bahwa pendapatannya rendah, ya, atau EBIT-nya, ya, ini menjadi masalah tadi kan. Berarti dia ada masalah di kinerja penjualannya. Kalau kita lihat dari tingkat utangnya, dia masih relatif sejalan lah dengan rata-rata industrinya. Oke. Dari sini ada pertanyaan dulu. Ini betulnya gimana ya? Oh sudah, oke. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Untuk perhitungan yang rasio industrinya itu tadi bagaimana, Bu? Apa ada ketetapannya sendiri? Nah, untuk rasio industri, rata-rata industri, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa industri, ya, kalau Anda lihat di Bursa Efek itu ada perusahaan, kelompok perusahaan yang bergerak pada industri food and beverage, ada industri farmasi, industri pertambangan, industri media hiburan, industri konstruksi, ya, industri pertanian, ya. Tapi banyak jenis-jenis industri. Contohnya di industri media hiburan itu ada Indosiar, ada apa lagi tuh? TV One, ada Trans TV dan sebagainya. Nah, itu kan dia berada di bawah corporate kan. Nah, kalau kita mencari rata-rata industrinya, ini merupakan ya gabungan dari rata-rata industri seluruh perusahaan yang ada pada industri tadi dibagi dengan apa? Jumlah industrinya. Yaitu rata-rata industri. Nah, kalau di negara kita informasi rata-rata industri itu belum tersedia. Kalau di Amerika itu sudah. Nah, nanti saya akan kasih tugas Anda melakukan analisis ya terhadap laporan keuangan ya. Yang Anda nanti harus nyari dulu rata-rata industrinya. Nilai rasio rata-rata industrinya itu. Jadi kita cari ya rumusnya ya misalkan rasio likuiditas perusahaan 1 ditambah rasio likuiditas perusahaan 2 ditambah rasio likuiditas perusahaan 3 sampai total jumlah perusahaan yang ada pada industri tadi dibagi dengan jumlahnya. Ya sama kayak ngitung IPK rata-rata kelas gitu kan ya sama. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Untuk mengenai EBIT tadi, perhitungannya apa saja ya, Bu? Karena kan setahu saya di laporan keuangan ada yang tidak menuliskan EBIT secara terang-terangan kayak gitu, Bu. Jadinya kan pasti ada perhitungannya gitu. EBIT tadi itu singkatan apa? Ayo tadi siapa yang tahu tadi EBIT tadi kepanjangan dari apa? Earning before interest and tax. Ya. Jadi earnings before interest and tax. Berarti itu menunjukkan apa? Laba kotor ya. Laba sebelum dikurangi dengan pajak dan bunga. Nah, biasanya di dalam laporan keuangan itu ada, Mbak. Karena apa? Karena pajak itu dihitung DPP-nya. Anda kan tadi barusan dapat pajak kan. Pajak itu dihitung, DPP-nya itu kan kalau di WP Badan itu kan dari apa? Pendapatannya kan, dari labanya. Makanya di situ kita hitung dulu labanya,
Ya, kemudian dari laba ini kita lakukan perhitungan pajak terutangnya. Pajak terutangnya ini kemudian kita kurangkan dari laba kotor yang sudah kita hitung di awal, dikurangi dengan bunganya. Sehingga ketemulah interest before earnings before interest and tax. Paham ya? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Nggak ada, saya lanjutkan. Ya. Kemudian kita ke rasio aktivitas. Ya, rasio aktivitas ini masuk kategori rasio laporan laba rugi dan neraca. Rasio aktivitas, kenapa kita sebut sebagai rasio laporan laba rugi dan neraca? Karena angka-angkanya ini kita ambil dari mengkombinasikan angka dari neraca dan laporan laba rugi. Rasio aktivitas menunjukkan ya kualitas piutang dan seberapa berhasil perusahaan dalam menagihnya. Jadi yang pertama ini berkaitan dengan rasio aktivitas penjualan kredit. Rumusnya adalah ya ini kita asumsikan bahwa semua penjualan adalah penjualan kredit. Jadi perusahaan itu kan bisa melakukan penjualan secara tunai dan secara kredit. Kalau hasil dari penjualan tunai, maka nanti persediaan itu berubah menjadi kas. Tapi kalau itu penjualan secara kredit, maka persediaan tadi itu berubah menjadi piutang. Gitu ya. Nah, perusahaan ya karena persaingan di level perusahaan itu juga tinggi gitu ya. Ya mau enggak mau perusahaan harus menerapkan kebijakan penjualan secara kredit. Walaupun di situ juga potensi adanya risiko piutang tidak tertagih atau piutang yang tertahan lama. Ya, tetapi tanpa penjualan secara kredit, maka perusahaan juga akan sulit untuk meningkatkan aktivitas penjualannya. Oleh karena itu, ya penjualan secara kredit ini harus dibarengi dengan kinerja penagihan piutang yang bagus, pengendalian piutang yang bagus. Itu ya. Nah, rumusnya adalah penjualan kredit bersih tahunan dibagi dengan piutang. Semakin tinggi rasio ini, semakin bagus atau semakin jelek? Semakin bagus, Ibu. Semakin bagus. Kenapa? Karena menunjukkan perusahaan bisa berhasil menagih piutang perusahaan dari total penjualan kreditnya. Oke. Penjualan kredit ya itu memunculkan piutang, ya kan? Nah, di sini menandingkan antara penjualan kredit dengan piutang. Piutang itu adalah hak ya yang belum dibayar oleh pihak ketiga. Ya, kalau piutang kreditnya itu gede, tetapi piutangnya kecil, berarti apa? Dari penjualan kredit tadi itu sudah banyak yang terbayar, begitu kan? Sehingga semakin tinggi rasio ini, maka menunjukkan kinerja perusahaan tadi itu semakin bagus. Hasil dari Basket Wonders ya, itu adalah 5,61. 5,61. Oke, sekarang kita lanjut lagi analisis kita terhadap kinerja penjualan kreditnya. Sekarang kita pengen tahu ya, periode penagihan rata-ratanya. Tadi sudah ini semakin tinggi ya rasio aktivitas penjualan kredit dibagi dengan piutangnya menunjukkan kinerja perusahaan semakin bagus. Sekarang berikutnya kita cari berapa lama toh piutang tadi itu bisa berubah menjadi kas. Ya. Jadi rasio ini untuk apa? Mengetahui jumlah rata-rata hari dari perputaran piutang. Rumusnya adalah hari dalam setahun dibagi dengan perputaran piutang. Ketemu 65 hari. Maknanya apa? Maknanya bahwa perusahaan itu membutuhkan waktu sebesar selama 65 hari ya, membutuhkan waktu selama 65 hari untuk merubah piutangnya menjadi kas.
Ya, membutuhkan waktu 65 hari untuk merubah piutangnya menjadi kas. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan rata-rata industrinya. Coba silakan dianalisis nih data ini. Maknanya apa? Maknanya apa? Suara saya masih didengar? Halo, suara saya masih didengarkah? Masih, Bu. Ayo, salah satu Mbak. Mas. Kamu lo salah apa pernah sih tak marahin? Ayo analisis data ini. Gak ada yang jawab, saya akhiri. Izin Izin menganalisis, Bu. menjawab. Ya, silakan. Pada tahun 2001 dan 2002, piutang penjualan kredit yang terbayarkan lebih banyak daripada tahun 2003. Pada tahun 2003, piutang yang terlunasi semakin sedikit, Ibu, dibandingkan 2 tahun yang lalu. Terus? Tadi ada 2 orang yang pengen menjawab. Silakan yang satunya. Baik, izin menjawab, Ibu. Untuk rasio analisis internalnya dari tahun 2001 ke 2003 itu terjadi penurunan. Jadi piutang yang tertagih itu juga mengalami penurunan dari tahun 2001 ke 2003 untuk yang sektor yang industri sama, namun penurunannya tidak terlalu signifikan. Oke. Tadi ini kita membandingkan periode penagihan rata-rata, ya. Kita lihat lagi di sini. Rasio ini bertujuan untuk ya menghitung jumlah rata-rata hari dari perputaran piutang. Rumusnya adalah hari dalam setahun dibagi dengan perputaran piutang. Hari dalam setahun 365 dibagi perputaran piutangnya. Perputaran piutangnya tadi adalah sebesar 5,61 ya dari rumus ini. Ya. Berarti kalau piutang tadi berputarnya itu semakin tinggi, itu menunjukkan kondisi yang bagus atau enggak? Dari rasio ini, kalau perputaran piutangnya itu semakin tinggi, itu menunjukkan kondisi yang bagus atau enggak? Bagus, Ibu. Bagus kan? Karena apa? Karena piutang tadi itu cepat dilunasi oleh debitur. Ya. Karena apa? Karena nilai piutangnya menjadi kecil. Karena dia cepat dilunasi oleh debitur. Artinya di sini angka perputaran piutangnya ini kalau semakin besar itu semakin bagus. Dampaknya nanti kemana? Dampaknya adalah ke sini. Semakin besar penyebutnya ini, maka periode penagihan piutangnya itu menjadi semakin pendek.
Kalau di sini dia butuh waktu 65 hari untuk menagih. Kalau semakin pendek periode penagihan piutangnya, ya itu artinya apa? Kasnya kan lebih cepat berputar kan? Kas tadi atau uang tadi itu tidak ngendon di debitur dalam jangka waktu yang lama. Kalau itu ngendon di debitur dalam jangka waktu yang lama, ya itu akan merugikan perusahaan. Jadi semakin cepat periode penagihan piutang itu menunjukkan kinerja yang bagus. Kalau kita perhatikan di angka ini, Basket Wonder di tahun 2001, dia membutuhkan waktu 83 hari untuk menagih piutangnya. Di tahun 2002, dia membutuhkan waktu 71 hari untuk menagih piutangnya. Di tahun 2003, dia membutuhkan waktu 65 hari untuk menagih piutangnya. Berarti secara internal, ya kinerja penagihan piutang dari Basket Wonder itu bagus. Ya, karena periode penagihannya dia semakin pendek. Tapi coba kalau kita bandingkan dengan rata-rata industrinya. Kalau kita lihat dengan rata-rata industrinya, ya, itu stabil di angka 60-an. Di tahun 2003 baru sama dia. 65 hari. Tuh ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke rasio aktivitas yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan hutang. Ini untuk menunjukkan kemampuan pembayaran kepada pemasok oleh perusahaan. Ya. Perputaran hutang, ya, ini asumsikan gitu ya. Ini kita asumsikan bahwa kredit tahunan pembeliannya itu adalah sebesar 1,1551 dolar. Maka ini kita hitung pembelian kredit tahunan dibagi dengan akun hutang. Ketemu 16,5. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kinerja yang semakin bagus atau tidak? Mungkin bagus sih. Semakin bagus. Kenapa? Karena perusahaan mampu melunasi utang-utang yang diakibatkan dari pembelian barang secara kredit. Ya. Karena perusahaan itu dia mampu untuk melunasi ya utang-utangnya dari pembelian secara kredit. Ya. Jadi semakin tinggi rasio ini semakin bagus. Oke ya. Nah, kemudian berapa lama sih? Ya, gitu kan? Perusahaan tadi itu mampu membayar hutangnya. Kita hitung ya. Jadi jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran hutangnya. 365 dibagi 16,5. 16,5 itu dari angka yang di slide sebelumnya tadi. Ketemu 22,1 hari. Artinya apa? Perusahaan tadi itu mampu melunasi hutangnya itu dalam jangka waktu, ini hutang jangka pendek ya kepada supplier, itu dalam jangka waktu 22 hari. Coba kita bandingkan dengan rata-rata industrinya. Silakan dianalisis data ini. Silakan. Izin Ya, menganalisis, Ibu. silakan. Oke, baik. Untuk
BW sendiri pada tahun 2001 membutuhkan waktu 43 hari untuk membayar hutangnya. Lalu pada 2002 BW membutuhkan waktu yaitu 25 hari. Dan untuk 2003 BW membutuhkan waktu 22 hari untuk pemutaran hutangnya. Menurut rata-rata internal sendiri, BW menunjukkan bahwa BW mampu meningkatkan kualitas kerjanya dan asetnya karena bisa membayar hutang lebih cepat dari tahun per tahun. Dan jika dibandingkan dengan rata-rata industri, BW sendiri menunjukkan kualitas yang baik karena berada di bawah batas rata-rata industri, yaitu sebesar 40 sampai 50-an. Terima kasih, Bu. Oke. Artinya di sini semakin pendek ya dia bayar utangnya itu semakin baik atau enggak? Makin baik. Makin baik. Semakin Makin baik. Makin Oke. Kalau kita lihat dari analisis internalnya BW ya sepanjang tahun itu dia waktu yang dia butuhkan untuk membayar hutang itu semakin pendek. Sementara di rata-rata industri ya itu kisarannya di angka 40-an, 50 ya. Tapi di BW itu sampai angka 22. Ya. Ini bagus atau tidak? Ya, nanti kita jawab ya. Nah, sementara kita pending dulu tadi pertanyaan itu tadi, nanti kita akan temukan jawabannya. Kalau Anda perhatikan ya, waktu yang dibutuhkan untuk merubah piutang menjadi kas tadi itu berapa waktunya? Berapa hari? Buka slide yang tadi loh. Perputaran piutang tadi loh. Berapa 65 hari. 65 hari. 65 hari. Jadi waktu yang dibutuhkan perusahaan ya untuk menagih itu adalah 65 hari. Sementara waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar ke pihak ketiga itu berapa hari tadi? 22 hari. 22 hari. Jadi dia nerima uang dari konsumen itu nunggu waktunya 65 hari, sementara dia bayar utangnya itu dalam jangka waktu 22 hari. Maknanya apa ini? Ayo, maknanya apa? Ayo coba. Berarti maknanya apa itu? Gimana? maka perusahaan tersebut akan lebih cepat Ibu untuk melunasi hutang-hutangnya. Lah iya, dia bayar utangnya itu cepet. Tapi ya dia nerima pembayaran dari konsumen itu relatif lebih lama. Maknanya apa berarti kayak gitu? Sehingga di perusahaan itu bagaimana? Ketersediaan kasnya dia relatif minim toh. Iya Ibu. Iya, Ibu. Ya, karena dia nerima uang itu jangka waktunya 60 hari, tapi 22 hari dia itu sudah harus bayar gitu. Sehingga ketersediaan kas di dalam perusahaan itu minim dia. Nah, makanya di sini tadi apakah ini bagus gitu loh. Padahal kalau perusahaan itu memiliki idle cash dalam jangka waktu yang panjang itu sesuatu yang menguntungkan. Kenapa? Karena dari kas itu bisa dia gunakan gitu ya. Bisa dia gunakan untuk apa? Kegiatan yang lain.
Nah, oleh karena itu makanya ya perlu kita pertimbangkan. Kalau kita utang, ya perjanjian kreditnya bagaimana? Di situ ada tempo. Ya, selama kita bisa ya memperpanjang waktu pembayaran hutang tadi dan kita sudah melakukan perhitungan terhadap konsekuensi bunga yang harus kita bayar. Jika dibandingkan dengan ya apabila uang untuk membayar hutang tadi kita investasikan ke bentuk yang lain itu lebih menguntungkan, ya apa salahnya kita melakukan apa? Pembayaran yang tertunda. Paham ya? Sehingga di sini industri itu dia rata-rata angka 2 bulanan dia melakukan pembayaran utangnya. Sementara BW itu belum ada 1 bulan, dia udah bayar. Supplier seneng sama BW ini. Ya, supplier seneng sama BW karena dia rajin bayar utang, gitu loh. Tetapi di sisi yang lain, ya dia menerima pembayaran piutang itu relatif panjang dari konsumen. Nah, ini kan problem. Ya, nah itu tadi balik lagi, coba dianalisis perjanjian kredit utangnya gitu ya. Kalau memang itu lebih menguntungkan, ya kenapa tidak kita melakukan penundaan pembayaran utang. Karena dari dana itu coba kita bisa lakukan untuk aktivitas yang lain. Kalau itu lebih menguntungkan ya kenapa tidak kita lakukan. Itu ya. Oke, sehingga di sini ada pertanyaan, apa ini bagus? Belum tentu. Karena dampaknya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian rasio aktivitas perputaran persediaan. Ya, tadi kita di awal sudah punya kecurigaan nih, gitu kan. Pertama ada masalah di persediaan. Kemudian terbukti lagi di rasio cakupannya EBIT-nya kecil, dia terus turun gitu ya. Berarti kinerja penjualan dia jelek gitu ya. Kemudian kita coba kita lihat kenapa, penyebabnya apa lagi gitu ya. Nah, dari rasio aktivitas ini, ya perputaran persediaan ini untuk mengukur efektivitas praktek manajemen persediaan perusahaan. Rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Nilainya adalah 230. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata industrinya, ya, Basket Wonder ini memiliki perputaran persediaan yang sangat jelek dia. Dari rumus ini, ya, semakin besar nilai rasio ini menunjukkan kondisi semakin apa? Semakin baik kan? Ya. Karena apa? Semakin tinggi rasio ini menunjukkan posisi persediaan itu semakin kecil. Sehingga perputaran itu semakin cepat. Nah, kalau kita bandingkan dengan rata-rata industrinya, dia jauh. Gitu loh. Terbukti lagi memang gitu. Bahwa Basket Wonder itu perputaran persediaannya lama. Kalau orang jualan itu kan pengennya persediaannya cepat laku tuh. Supaya bisa kulaan lagi, ganti yang baru, ya kan? Laku, kulaan lagi gitu kan. Karena dari situ nanti akan ada kinerja profit gitu. Tapi kalau persediaan itu lama, ngedon di gudang, ya berarti dia nggak bisa menjual. Ya ini dilihat ini. Dari angka ini dia jauh. Ya. Nah kalau kita lihat dari trennya, nah kita lihat bawah, jauh bawahnya. Nah sekarang kita lihat dari tadi dari aktivitas perputaran persediaan. Sekarang kita lihat dari rasio aktivitas perputaran total aset. Ini menunjukkan kemampuan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan total aset. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kinerja yang semakin bagus. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, rasio perputaran aset dari Basket Wonder, dia itu relatif lemah dibanding dengan industrinya. Ya. Di tahun 2003, Basket Wonder itu
1,02, sementara di industri 1,17. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rasio profitabilitas. Adalah rasio yang menunjukkan efisiensi operasi dan kebijakan harga perusahaan. Rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Laba kotor dibagi penjualan bersih. Ketemu 0,277. Semakin tinggi rasio ini, ya menunjukkan semakin baik atau tidak. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kondisinya semakin baik atau tidak. Berarti Anda harus paham laba kotor itu apa? Penjualan dikurangi apa? HPP kan? Ketemu laba kotor. Kalau penjualan bersih itu setelah dikurangi dengan biaya pemasaran, administrasi umum, dan sebagainya. Berarti semakin tinggi rasio ini semakin bagus atau tidak? Semakin bagus, Ibu. Semakin bagus. Kenapa? Karena melambangkan tingkat keuntungan perusahaan lebih tinggi daripada tingkat pendapatan. Keuntungan perusahaan lebih tinggi. Laba kotor. Laba kotor itu kan belum menjadi sesuatu yang kita terima tuh. Dari laba kotor itu kan harus dikurangi lagi untuk membayar biaya-biaya kan di luar biaya HPP. Biaya administrasi umum, biaya pemasaran, ya. Kemudian biaya listrik dan sebagainya yang tidak berkaitan langsung dengan produk. Kalau laba kotornya tinggi, penjualan bersihnya rendah, berarti ada biaya-biaya yang relatif besar kan? Ya enggak? Iya, Ibu. Nah, ada biaya-biaya yang relatif besar. Biaya administrasi umumnya tadi gede. Nah, itu menunjukkan kondisi yang baik atau enggak? Tidak, Ibu. Buruk. Nah, buruk. Ya, jadi Anda harus mengenali ya karakter dari rasio ini. Karena semakin tinggi belum tentu dia semakin baik. Contohnya ini, kalau dia semakin tinggi, dia malah kinerjanya semakin buruk. Artinya dia apa? Dia boros. Ya, dia boros untuk biaya-biaya tertentu. Nah, kalau kita lihat dari margin laba kotornya ini, ya, bentar. Ya, margin laba kotor, BW ini memiliki margin laba kotor yang dia relatif kecil, ya, dibanding dengan rata-rata industrinya. Ya. BW di angka 27,7%, sementara industrinya di angka 31,3%. Nah, sekarang kalau penjualan margin laba bersih, coba. Margin laba bersih itu adalah menunjukkan profitabilitas perusahaan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Ya. Ini semakin tinggi semakin bagus dia. Ya. Sekarang kita lihat. Nah, coba apa ini terjadi? Margin laba bersihnya BW itu kecil dia dibanding dengan rata-rata industrinya. Berarti kemampuan BW untuk menghasilkan laba bersih itu jauh dibanding dengan rata-rata industrinya. Nah, ini kan relevan tadi dengan yang di atas.
dia sudah berkinerja buruk di penjualan, margin laba bersihnya juga jelek, ya. Maknanya apa? Dia sudah tidak mampu melakukan penjualan secara efektif, biaya-biaya pendukungnya dia itu juga sangat besar. Nih. Nah, ini trennya. Ya. Dari sini ada pertanyaan dulu. Ada? Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke pengembalian investasi. Ini menunjukkan profitabilitas pada aset perusahaan. Jadi rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Ketemu 0,042. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata industrinya, ya, itu dia jauh dibanding dengan rata-rata industrinya. Jadi kalau maknanya ini, ya, berapa banyak sih dari laba bersih perusahaan itu, ya, untuk membiayai asetnya? Dia kecil sekali di sini dibanding dengan rata-rata industrinya. Ya, ini sudah investor sudah nggak mau dia, ya kan? Nah, ini trennya. Nah, kemudian pengembalian ekuitas, yaitu penandingan antara laba bersih dengan ekuitas pemegang saham. Menunjukkan profitabilitas bagi pemegang saham perusahaan. Jadi seberapa banyak gitu ya laba bersih, ya, itu yang diterimakan oleh, ya, yang diterimakan pada pemegang saham. Ketemu 0,08. Nah, dibanding rata-rata industrinya dia jelek. Kinerjanya jelek. Ya. Rata-rata industri aja dia bisa kasih 17,9% pengembalian tingkat investasinya. Sementara di BW cuma 8%. Nah, semakin kelihatan kan masalahnya tadi. Ya, jadi kalau kita rujuk dari analisis mulai awal, ya, mulai analisis likuiditas, coverage, analisis aktivitas, analisis profitabilitas, ya, kita bisa menarik benang merah bahwa ada masalah di persediaan, ya, yang disebabkan karena kemampuan jual dari BW ini rendah, ya kan? Yang didukung juga dengan margin laba bersih yang rendah, yang bisa disebabkan karena tingginya HPP dan biaya-biaya pendukung yang lain. Yang berdampak terhadap apa? Pengembalian investasinya dan ekuitasnya juga rendah. Jadi antar rasio itu bisa saling berkaitan. Ya. Nah, kemudian untuk melakukan analisis rasio keuangan, ada juga yang kita bisa lakukan dengan pendekatan DuPont. Ya, DuPont System itu merupakan salah satu teknik analisis keuangan yang dia sifatnya menyeluruh. Jadi manajemen itu bisa mengetahui tingkat efisiensi penggunaan modal ya ini ya, efisiensi bagian produksi dan efisiensi bagian penjualan. Kalau tadi itu kita hitung secara satu persatu. Dengan DuPont ini kita bisa lakukan perhitungan secara bersamaan. Ya, dengan ROI dan ROA. ROI ini adalah margin laba bersih kali total perputaran asetnya. Ya. Jadi kalau kita lihat ROI-nya untuk BW di tahun 2003 dia 4,2%, return on investment. Ya, jadi return dari investasi yang dia peroleh itu adalah 4,2%. Sementara ROI industrinya 9,8%. Nah, ROE-nya ya dia juga masih di bawah rata-rata industrinya. Jadi DuPont itu adalah alat analisis yang lain, ya.
Nah, dari ringkasan analisis tren profitabilitas tadi bahwa BW mulai tahun 2001 dia memiliki rasio profitabilitas yang terus menurun. Masing-masing berada di bawah industri rata-rata selama 3 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan dan biaya administrasinya mungkin terlalu tinggi dan berpotensi menjadi problem bagi BW. Nah, ini konsisten dengan rasio cakupan bunga yang rendah yang kita bahas tadi. Nah, dari analisis ini Anda bisa memberikan rekomendasi di sini atau memberikan hasil analisis persediaan terlalu tinggi. Ya, kemungkinan melunasi kreditor utang dagangnya tadi terlalu cepat dia. Harga pokok penjualannya terlalu tinggi sehingga kinerja penjualannya rendah, persediaannya besar. Biaya penjualan, umum, administrasi juga mungkin terlalu tinggi. Nah, ini bisa Anda berikan gitu ya kepada manajemen. Nah, sehingga manajemen itu bisa apa? Dia bisa melakukan perubahan, langkah-langkahnya apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Ya, ini neracanya nanti angka-angka tadi berasal dari sini ya. Nanti Anda bisa telusuri tracer satu lagi. Oke, ada lagi? Ngerti? Bingung? Atau di antara keduanya? Saya mau izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Untuk analisis DuPont tadi, kalau kita menggunakan pendekatan DuPont itu berarti kita tidak perlu menghitung satu-satu seperti tadi atau tetap perlu menghitung satu-satu seperti tadi, Ibu? Kalau kita melakukan analisis DuPont, ya tadi kan sudah ada rumusnya ya, Gil ya. Ya, kita pakai rumus itu. Ya. Rasio keuangan itu merupakan informasi kan? Ya. Hasil analisis DuPont itu juga merupakan informasi. Sebenarnya tergantung perusahaan itu pengen informasi apa. Ya, kalau DuPont tadi informasi yang dihasilkan dia lebih komprehensif dengan waktu yang relatif cepat, ya kan? Dengan rumus itu tadi. Tapi mungkin tidak semua informasi itu bisa tersedia lewat DuPont. Sehingga perlu kita lakukan analisis rasio seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi tergantung, ya perusahaan pengen tahu apa sih, gitu. Ya, kalau kalian ingin lebih mendalami lagi, ya Anda otak-atik sendiri dari rasio itu, kemudian Anda analisis, kemudian Anda bisa menyampaikan, Anda uji itu benar, ya nanti akan muncul alat analisis yang baru. Ya terutama ini untuk kepentingan apa? Kepentingan internal. Kalian sudah dapat akuntansi manajemen belum? Belum? Belum, Ya. Ibu. Jadi nanti kalau Ibu. Anda ketemu di akuntansi manajemen itu kan fungsinya dia juga menghasilkan informasi tapi untuk kepentingan manajemen. Kalau akuntansi keuangan menghasilkan informasi yang berguna bagi stakeholder, pihak eksternal. Kalau akuntansi keuangan karena ini digunakan oleh pihak eksternal, ya, maka dia harus disajikan dalam standar yang sama. Dia sehingga mengacunya kemana? Ke SAK. Tetapi kalau kebutuhan internal manajemen itu kan tergantung dari karakteristik masing-masing perusahaan. Sehingga informasi yang kita sajikan itu tidak ada standar bakunya. Analisis rasio keuangan ini juga merupakan salah satu sumber informasi di dalam akuntansi manajemen. Jadi kalau ada kalian pengen tahu lagi, ya, oh saya pengen tahu analisis rasio terhadap apa, ada coba cari gitu, Anda buktikan beberapa kali terbukti itu ya bisa jadi apa? Alat analisis keuangan yang baru. Ya, jadi apa kesimpulan? Tergantung informasi
yang dibutuhkan oleh perusahaan itu apa. Ya, kalau internal kita bebas. Ada lagi? Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Baik. Kalau nggak ada, sekarang saya akan menyampaikan tugasnya. Ya, menyampaikan tugasnya. Bentar. Jadi kita akan coba gitu ya, menyelesaikan tugas berdasarkan studi kasus. Jadi nanti saya akan minta teman-teman untuk menganalisis laporan keuangan salah satu perusahaan. Ya. Untuk kelas A, ya, nanti Anda kebagian ya perusahaan, Anda catat ya, tapi di Google Drive juga sudah saya tulis ya. Nanti untuk perusahaan pertambangan, manufaktur, dan farmasi. Ya, jadi nanti satu kelas dibagi dulu 3 kelompok besar. Ya, dibagi dulu 3 kelompok besar. Di sini ada 44 ya. 44 dibagi 3 kelompok besar. Ya, sekitar berapa nih? 11. Ada 45 Ibu. Oh, Mahasiswanya. 45. Iya. Ya, dibagi 3 berarti 15-15 ya. Masing-masing kelompok 15. Jadi ada kelompok A nanti yang membahas analisis perusahaan pertambangan, kemudian kelompok B menganalisis perusahaan manufaktur, kelompok C menganalisis perusahaan farmasi. Ya. Dari masing-masing kelompok besar tadi kemudian dibagi lagi menjadi 5 kelompok kecil. Atau dalam satu kelompok kecil itu terdiri dari 3 orang. Ya. Tugasnya adalah ya, Anda cari oh enggak, kita bagi 3 kelompok aja teman-teman ya. Jadi dari 15 kelompok besar tadi kita bagi 3, jadi satu kelompok itu masing-masing terdiri dari 5 orang. Ya, terdiri dari 5 orang. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, nanti masing-masing kelompok kecil itu Anda mencari 5 perusahaan. Jadi setiap mahasiswa itu mencari 1 laporan keuangan. Selama berapa? Selama 3 tahun. Ya. Nah, nanti Anda hitung rasio keuangannya setiap tahun ya. Kalau sudah Anda berkumpul kembali dengan anggota kelompok kecil yang lain itu ya, Anda tetapkan perusahaan mana yang dijadikan objek analisis ya. Kemudian angka-angka analisis laporan keuangan yang sudah Anda kerjakan tadi dihitung rata-rata industrinya. Ya. Diharapkan tidak boleh sama perusahaan yang diambil antara kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 dalam kelompok kecil tadi itu. Paham? Paham nggak? Izin bertanya Ibu, berarti tugasnya itu kelompok ya? Tugasnya kelompok. Tapi bekerjanya ada yang bekerja individual dulu, ya kan? Masing-masing nyari laporan keuangan masih selama 3 tahun. Ya, misalkan nih kelompoknya Fitroni, dia kebagian food and beverage ya. Maka di situ kan ada perusahaan Indofood. Jadi misalkan Fitroni kebagian perusahaan Indofood. Fitroni cari ya laporan keuangan PT Indofood selama 3 tahun. Tahunnya harus ditetapkan. Kita mulai tahun berapa? Sepakat semua kan? Mulai tahun misalkan 2001 sampai 2003. Nah, setelah Fitroni dapat ya laporan keuangan Indofood selama 3 tahun,
Fitroni bekerja individual dulu, menghitung rasio-rasio keuangannya sendiri. Ya, setelah selesai, kumpul lagi dalam satu kelompok, ditetapkan sekarang ini perusahaannya siapa yang dijadikan objek analisis. Ya, kalau perusahaannya Fitroni, ya, maka ini yang dijadikan dasarnya. Nah, untuk membandingkan itu kan kita butuh apa tadi? Angka rata-rata industri kan? Nah, angka rata-rata industri itu dicari dengan apa? Menggabungkan rasio-rasio keuangan yang sudah dihitung oleh anggota kelompok tadi dibagi dengan jumlah banyaknya perusahaan. Sehingga nanti Anda akan dapat nilai rata-rata industri sebagai dasar untuk menganalisis perusahaan Indofood. Paham? Iya, baik Ibu. Terima kasih. Oke. Yang lain? Baik, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, silahkan bisa Anda lanjutkan untuk pembagian kelompoknya. Pembagian kelompok besar dulu, kemudian pembagian kelompok kecil, kemudian bisa Anda lanjutkan langsung mencari laporan keuangan boleh, atau Anda pengen mengulang penjelasan saya tadi dengan lihat video boleh. Tugas nanti dipresentasikan di minggu depan. Jadi nanti akan saya pilih secara acak, ya kayak kemarin. Nah, tugas maksimal diupload di Google Drive berarti hari Senin malam. Ya, Senin malam. Baik Ibu. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Berarti kan presentasi itu menggunakan file Word atau PPT atau bagaimana, Ibu? Yang memudahkan teman-teman aja deh. Ya, kalau misalkan pengerjaannya di Word, kesimpulannya di PPT is okay ya, tapi nanti pada saat ada pertanyaan kan Anda tahu source-nya kan dari sini. Ya, atau dari Excel enggak apa-apa. Tapi nanti output-nya sampai menggambarkan tadi loh ya. Ya, analisis kondisinya ini, kondisi perusahaan ini kayak apa? Kayak tadi. Oh, ini ada masalah di persediaan. Ya, kemudian ada masalah di kinerja penjualannya. Kemungkinan ada masalah HPP-nya terlalu tinggi, biaya yang nah kayak gitu. Jadi sampai output ya. Kalau Anda hanya menghitung rasionya aja itu belum selesai. Ya, harus dianalisis dulu, didiskusikan kondisinya kayak gini, dibeber itu rasio keuangannya, kemudian dianalisis bersama-sama. Paham ya? Paham, Gil? Sudah paham, Ibu. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Baik, teman-teman. Kalau nggak ada, berarti itu web kita pertemuan kelima ini saya akhiri ya. Silakan dilanjutkan atau saya keluar, nanti teman-teman tetap di link Zoom untuk menentukan kelompok, silakan. Ya. Saya leave dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.